Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proses transkripsi dan translasi. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Az-Zahra Syahidah Firvansah dengan NIM 236130001. Kemudian Naila Zaharani Deta dengan NIM 236130003. Kemudian Alama Kiala Prawira dengan NIM 236130004. Selanjutnya Talita Novenika Risada Zafira dengan NIM 236130008. Dan yang terakhir Putri Nabila Kotrunanda dengan NIM 236130017. Transkripsi merupakan tahap pertama ekspresi gen di mana segmen DNA tertentu disalin ke RNA dengan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi di dalam sel, tepatnya di nukleus DNA. Transkripsi menggunakan salah satu dari dua untaian DNA yang terbuka sebagai tempat cetakan. Untaian ini disebut untaian template atau template strand. Produk RNA bersifat komplementer dengan untaian template dan hampir identik dengan untaian DNA yang lainnya, yang disebut untaian non-template atau coding strand. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. RNA polimerase adalah enzim yang mentranskripsi DNA menjadi RNA. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untai RNA. Menggunakan template DNA, RNA polimerase membangun molekul RNA baru melalui pengikatan basa. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, di mana proses ini terjadi saat RNA polimerase berikatan ke bagian promoter dari gen. Kejadian ini merupakan sinyal bagi DNA untuk dibuka sehingga enzim bisa membaca basa dan membuat salinan gen berupa RNA dari template DNA. Selanjutnya yang kedua yaitu elongasi. Elongasi yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Satu persatu nukleotida ditambahkan dan RNA bertambah panjang. Terakhir yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi yaitu penghentian proses transkripsi. Hal ini terjadi saat RNA polimerase menemui kode codon stop yang menandakan tempat berakhirnya gen. Inisiasi adalah awal dari transkripsi. Hal ini terjadi ketika enzim polimerase RNA mengikat ke wilayah gen yang disebut promotor. Promotor adalah bagian DNA berupa sekuens atau susunan nukleotida unik yang menandai titik dimulainya transkripsi DNA. Tampak pada gambar bahwa bagian promoter ada di depan gen. Terdapat sekuen khusus yang tersusun dari nukleotida T dan A, sehingga region tersebut dinamakan TA-TA box. TA-TA box penting karena di sana adalah tempat menempelnya faktor transkripsi. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian, terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Selanjutnya, terminasi. Proses terminasi ditandai saat RNA polimerase mengenali sinyal terminasi. Sinyal terminasi terdiri dari susunan berulang pasangan nukleotida AT yang didahului oleh sekuens DNA simetris sepanjang 2 kali lipat, di mana jika ditranskripsikan, bagian ini akan membentuk RNA berbentuk jepit rambut atau hairpin. Saat RNA polimerase sampai ke bagian ini, bentuk jepit rambut dari RNA membantu RNA yang terbentuk ditarik dari situs aktif enzim. Hibrid DNA RNA yang situ aktif
yang ditahan bersama oleh pasangan terminator berupa pasangan ikatan UA tidak terlalu kuat untuk menahan RNA tetap berada di tempatnya sehingga akan menyebabkan RNA terlepas dan akhirnya proses transkripsi berakhir. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Translasi merupakan penerjemahan dengan melibatkan dekode RNA pembawa pesan mRNA dan menggunakan informasinya untuk membangun polipeptida atau rantai asam amino. Translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen, singkatnya yaitu merubah mRNA menjadi protein. Pada translasi, pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, yaitu pada tahap ini ribosom berkumpul dengan mRNA dan tRNA pertama sehingga translasi dapat dimulai. Elongasi, yaitu pada tahap ini asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA dan dihubungkan bersama untuk membentuk rantai. Terminasi, yaitu pada tahap terakhir polipeptida yang telah selesai dilepaskan untuk pergi dan melakukan tugasnya di dalam sel. Tahap inisiasi, yaitu dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidil site, dan daerah E atau exit site. Tahap elongasi. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon berikut. Nah, misal jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepas asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Nah, terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein dan proses ini disebut terminasi. Polipeptida yang telah selesai dilepaskan untuk pergi dan melakukan tugasnya di dalam sel. Begitulah bagaimana tahap translasi bisa terjadi. Sekian dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat memahami bagaimana proses transkripsi dan translasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.